Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Sekarang atau tadi pagi sudah pengumuman tentang D5 atau pengumuman data yang masuk D5. Ternyata banyak dari teman-teman dosen yang mengikuti sertifikasi dosen tahun 2020 gelombang kedua tidak lolos ke data D5. Kenapa? Simak terus. Yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk terus mengikuti video-video terbaru saya. Semoga bermanfaat, berkah, dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Kenapa? Untuk gelombang kedua tahun 2020 pelaksanaan Serdos banyak yang tidak lolos ke data D5 walaupun nilai gabungan sudah memenuhi kriteria atau syarat. Banyak alasannya sesuai dengan surat edaran pelaksanaan Serdos gelombang 2 tahun 2020. Untuk Serdos gelombang 2 tahun 2020, kelulusannya ditentukan berdasarkan nilai ranking atau nilai prioritas. Ini harus Bapak Ibu pahami, karena kalau tidak dipahami nanti salah paham. Oleh karena itu, kenapa saya TKBI sudah bagus, TKDA sudah bagus, kemudian nilai gabungan juga sudah bagus, misalnya di atas 4,00, tetapi kenapa kok juga tidak lolos? Saya informasikan kembali sesuai dengan surat edaran nomor 1961/E4 PT/2020 tentang pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 2 tahun 2020. Itu tertanggal 7 Juli 2020. Bapak Ibu tentunya sudah memahami dan mengetahui tentang isi surat ini. Pada nomor 3 sudah disampaikan dan dijelaskan bahwa pada penetapan data D5 Serdos tahap 2 bagi DYS di lingkungan Kemendikbud akan dibuat berdasarkan peringkat urutan prioritas dan kelengkapan kurikulum VT terkait dengan sisa kuota Serdos Kemendikbud tahun 2020. Oleh karena itu, untuk kelulusannya itu ditentukan berdasarkan kuota yang ada berdasarkan prioritas dari keseluruhan peserta sertifikasi dosen. Apa saja prioritasnya? Mungkin nanti Bapak Ibu silakan bisa cross check kembali hasil dari pengumuman di data D4. Kenapa tidak lolos? Yang pertama, yang menentukan, yang dijadikan sebagai dasar prioritas, yang pertama adalah jabatan akademik. Maka yang diutamakan atau diprioritaskan untuk lolos ke data D5 pada Serdos gelombang 2 tahun 2020 adalah dari jabatan akademik, mulai dari lektor kepala paling atas, karena masih banyak peserta Serdos yang juga memiliki jabatan akademik lektor kepala, itu diprioritaskan. Setelah lektor kepala terpenuhi, baru masuk ke lektor. Setelah lektor baru masuk ke asisten ahli. Kenapa? Ini untuk memprioritaskan jabatan akademik yang lebih tinggi, sehingga ini menjadi prioritas paling tinggi adalah lektor kepala, kemudian lektor dan asisten ahli. Jadi Bapak Ibu yang masih asisten ahli bersabar, insya Allah gelombang berikutnya atau periode berikutnya Bapak Ibu semua insya Allah semoga diberikan kelulusan. Yang kedua, nilai prioritas atau ranking yang kedua adalah pendidikan terakhir.
Yang pertama tentu doktor, karena juga masih banyak teman-teman Bapak Ibu yang sudah doktor kemudian juga ikut menjadi peserta sertifikasi dosen. Setelah yang doktor selesai, setelah yang doktor sudah memenuhi syarat dan kriteria, maka kemudian baru yang S2. Sehingga kriteria prioritas itu yang nomor 2 adalah doktor atau S3. Kemudian yang ketiga yang menjadi prioritas ini juga ada di pedoman Serdos tahun 2019 terkait dengan urutan prioritas peserta. Yang ketiga adalah pangkat dan golongan atau pangkat dan golongan ruang. Jadi yang diutamakan adalah pangkat golongan ruang 4E sampai 4A, baru 3D sampai 3A. Jadi yang diutamakan atau diprioritaskan adalah yang memiliki pangkat dan golongan 4E, kemudian 4D, 4C, 4B, 4A, baru 3D sampai 3A. Itu urutannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu biar tahu, biar paham bahwa kenapa kok tidak lolos D4 padahal sesuai dengan pedoman. Karena untuk gelombang 2 ini menyesuaikan dengan sisa kuota yang ada. Yang keempat yang dijadikan sebagai nilai prioritas adalah masa kerja Bapak Ibu sebagai dosen dihitung dari tanggal menjadi dosen. 20 tahun, 25 tahun itu diutamakan. Jadi masa kerja itu juga masuk ke dalam nilai prioritas yang diutamakan untuk diloloskan ke data D5 dari data D4 pada Serdos gelombang kedua tahun 2020. Jika nomor 1 jabatan akademik rektor kepala misalnya, pendidikan terakhir doktor, kemudian pangkat dan golongan 4E, masa kerja misalnya 20 tahun. Jika nomor 1 sampai nomor 4 sama, tetapi kotanya misalnya 100. Kemudian yang memiliki kesamaan dari 1, 2, 3 dan 4 itu adalah 101, maka yang 100 dan 101 itu diurut berdasarkan umur. Jadi umur itu juga masuk ke nilai prioritas. Kalau poin 1 sampai poin 4 sama, kemudian lebih dari kuota yang ditentukan, maka sisa kuotanya ditentukan atau diprioritaskan berdasarkan umur. Umur yang lebih tua itu yang didahulukan, yang muda nanti akan ikut periode berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah jika 1 sampai 5 umur juga sama, misalnya sama-sama 40. Kemudian jabatan akademik sama-sama rektor kepala, pendidikan terakhir sama-sama doktor, pangkat dan golongan sama-sama 4E, masa kerjanya sama-sama 20 tahun dan umurnya sama-sama 40 tahun, maka yang dilihat adalah urutan berdasarkan abjad. Jadi Bapak Ibu yang tidak lolos hari ini bukan karena tidak memiliki kompetensi, tetapi karena menyesuaikan dengan kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, abjad itu juga menjadi urutan prioritas yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya nomor 1 sampai nomor 5 sama, maka yang diambil adalah urutan abjad. Nah Bapak Ibu jangan khawatir yang tidak lolos hari ini di gelombang 2 tahun 2020. Semoga nanti di periode berikutnya tahun 2021 gelombang 1 insya Allah Bapak Ibu lolos semua. Ketika Bapak Ibu misalnya melihat atau mengecek dari layanan Serdos di Sister, maka yang muncul adalah di baris terakhir itu berdasarkan kriteria jabatan fungsional, kemudian kualifikasi akademik dan pangkat golongan serta kota yang tersedia, maka Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos. Itu artinya
dari jabatan akademik, dari jabatan fungsional, misalnya asisten ahli, kemudian pangkat dan golongan 3B, dan kuota yang ada itu Bapak Ibu tidak masuk ke dalam nilai prioritas, sehingga Bapak Ibu dinyatakan tidak lolos Serdos, tidak lolos data D4 dan melanjut D5. Bersabar, ikhlas, menerima. Mungkin saat ini Bapak Ibu diminta untuk menunggu dan bersabar antri di periode berikutnya, semoga lolos. Karena saya yakin Bapak Ibu semua akan Serdos pada waktunya. Ketika Bapak Ibu sudah ikhlas menerima dengan ketentuan yang sudah ada yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan Serdos, semoga tetap bersemangat, tetap ikhtiar, tetap produktif berkarya untuk menghasilkan karya-karya terbaik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang belum lolos hari ini jangan khawatir, berarti TKDI, TKBA, TKDA Bapak Ibu periode berikutnya bisa digunakan untuk bisa mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2021. Karena Bapak Ibu sudah ikut Serdos gelombang 2 tahun 2020 dan sudah tahu bahwa NGB Bapak Ibu adalah misalnya 4, lebih 4,00 atau lebih dari 4,00, maka Bapak Ibu memastikan diri dan menyiapkan diri untuk periode berikutnya agar bisa lolos di data D3, data D4 sampai dinyatakan lulus sebagai dosen yang memiliki sertifikat pendidik atau dosen profesional. Tetap semangat, tetap inovatif, tetap kreatif, dan berkarya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.